Perbuatan itu maksudnya perbuatan haram. Sebelum korupsi 3 miliar tuh kayak gitu ya kan? Awas sama menjawab, ih enak nih dapat duit kayak begini caranya mulai tanda tangan doang. Kalau orang punya jabatan kan begitu. Ya kan? Orang punya jabatan begitu, tanda tangannya itu mahal. Makanya kamu kalau ngelihat orang kampanye kemudian berusaha menarik suara sebanyak mungkin. Itu orang-orang kampanye itu habisnya bisa miliaran itu. Tapi jangan salah nanti balik modal ya kan? Lewat apa itu? Bukan lewat gaji sebenarnya. Gaji itu gaji gubernur, gaji bupati, gaji camat itu nggak seberapa. Gaji menteri pun itu nggak seberapa. Jadi begitu istilah. Setan itu menggoda manusia secara bertahap. Dan Al-Quran mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang pertama apa? Rasa malu. Oh, kenapa kok bisa rasa malu? Karena orang beriman itu merasa Tuhan itu hadir dalam kehidupannya dan melihat. Jangan sama Gusti Allah. Sekarang kalau kamu ngelakuin sesuatu terlarang di depan mata saya, kira-kira kamu merasa malu nggak? Tergantung. Kamunya manusia apa bukan? Kalau kamu manusia pasti merasa malu. Di hadapan orang tua, di hadapan guru aja kadang kita kalau melakukan dosa itu malu. Apalagi orang sudah sadar dengan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang nggak punya malu mengumbar kemaksiatan di media sosial, dan itu banyak. Atau orang bikin film misalnya, isinya adalah kemaksiatan, itu kan nggak punya malu. Kenapa bisa hilang rasa malu itu? Karena kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-hubbu fillah. Kalau orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mencintainya. Gimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu tasawuf. Gimana caranya supaya kita mencintai Gusti Allah? Ini dengerin. Orang itu akan jatuh cinta kepada orang lain sebelum kita bicara dengan yang maha kuasa. Kita bicara manusia dengan manusia yang lain. Ini dengerin. Kamu dengerin. Kalau ada laki-laki, cowok, laki-laki, tiap hari ngasih makan, kamu gak usah senyum-senyum. Tiap hari ngasih makan, tiap hari ngasih uang, setiap minggu ngasih pakaian baru. Waktu kamu mau kuliah, kamu dibiayain kuliah. Selesai kuliah, kamu dicariin pekerjaan. Apalagi? Waktunya kamu udah siap menikah, kamu dinikahin. Bertahun-tahun itu laki-laki berbuat baik sama kamu. Tapi dia nggak mengharapkan imbalan apa-apa. Perasaan kamu kalau dapat laki-laki kayak gitu, kira-kira jatuh cinta apa enggak? Tutur katanya santun, orangnya dermawan, penuh kasih sayang, peduli. Kira-kira manusia normal kalau diperlakukan dengan baik begitu, kira-kira jatuh cinta apa enggak? Jawab pertanyaan saya, jatuh cinta apa enggak? Jatuh cinta. Kamu kalau misalnya dapat perempuan, perlakuannya selama bertahun-tahun memelihara, menjaga, merawat, membahagiakan, apa yang bisa dia berikan tanpa harus kamu minta. Kira-kira kamu jatuh cinta nggak sama perempuan kayak begitu? Tahu yang buat kita jatuh cinta itu apa? Yang membuat kita jatuh cinta itu adalah kebaikan seseorang. Artinya begini, orang kalau misalnya pengen jatuh cinta sama Gusti Allah itu berarti harus sering-sering mengingat apanya? Mengingat kebaikannya. Jadi kalau mau punya perasaan cinta sama Tuhan yang menciptakan kita, maka pesan agama adalah apa? Harus sering-sering mengingat nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Kamu nyadar nggak? Kamu bisa makan pagi di saat banyak orang itu nggak punya uang buat beli sarapan. Kamu nyadar nggak itu nikmat dari Gusti Allah? Nyadar nggak? Nggak nyadar kan? Nyadar nggak itu? Coba kalau kamu makan, ngucapin Bismillahirrahmanirrahim, sadar bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makannya tempe dengan tahu. Kadang-kadang nggak ada lauk, cuma nasi doang. Bener nggak Bayu? Nasi kemudian kasih bumbu, nasi goreng. Nasi goreng khas Darul Arham. Nasi goreng yang nggak digoreng sebenarnya. Yang digoreng itu bumbunya. Bukan nasi goreng. Tapi kamu sadar nggak? Ada banyak orang di luar sana, waktu pagi itu mereka bingung mau makan apa. Ada keluarga itu sampai-sampai satu telur dibagi 3. Kebayang nggak sama kamu? Kisah nyata. Keluarga dalam sehari dia hanya ada satu telur itu dibagi 3, bapaknya, ibunya, anaknya. Satu telur dibagi 3 aja. Subhanallah. Kalau kita mengingat setiap detik, setiap nikmat yang Allah berikan itu sebagai karunia, maka pelan-pelan akan ada rasa tuh dalam diri kita ingin berterima kasih. Berterima kasihnya lewat apa kalau sama Gusti Allah? Kalau kita sama manusia berterima kasih kadang-kadang dengan apa? Dia memberi, saya juga memberi, ya kan? Ya sama Allah, Allah nggak butuh dengan pemberian kita. Allah itu tidak butuh dengan hamba-hambanya. Bahkan ada hadis mengatakan, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, seandainya manusia yang pertama kali diciptakan sampai manusia yang terakhir itu semuanya berkumpul, mereka itu semuanya jadi orang taat semuanya. Semua manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir jadi orang taat semuanya. Mazada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambah apapun dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu enggak nambah kebesaran Gusti Allah. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya semua manusia dari awal sampai akhir itu menjadi manusia bejat semuanya. Jadi ahli maksiat semuanya nih. Sekarang berapa miliar jumlah penduduk manusia? Katakan 5 miliar, 6 miliar. 6 miliar manusia maksiat semuanya. Mana qasadzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan pernah mengubah, tidak akan pernah mengurangi kepemilikanku, kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat taat gak menambah kebesaran Gusti Allah, kita berbuat maksiat gak mengurangi. Beda dengan manusia kan? Kamu kalau misalnya melanggar aturan pondok, kadang-kadang saya merasakan kekesalan. Kamu kalau misalnya melanggar aturan pondok, kadang-kadang saya merasakan kekesalan. Gusti Allah begitu enggak? Mau maksiat, mau taat, semuanya berpaling kepada imbalannya, balasannya berpulang kepada hamba yang berbuat taat buat dirinya, berbuat buruk untuk dirinya. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'id kanu ala sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, kata Allah, atau kama qala, kata Allah begini, kalau seandainya semua manusia berkumpul di satu dataran tinggi, semua manusia dari awal sampai akhir fi sa'idin wahid fasa'aluni, kemudian mereka memohon kepadaku. Jadi masing-masing orang ini berapa miliar itu berarti? Jumlah manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa miliar itu? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Seandainya mereka berkumpul terus kemudian mereka meminta kepada Gusti Allah permintaan, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian setiap orang dikasih permintaannya. Ya Allah, aku mau ini. Ya Allah, aku mau, semua dikasih permintaannya. Apa itu jawabannya? Kata Allah, itu tidak mengurangi kepemilikanku illa kama naqsal mikhyat idza udkhilal bahar. Semua permintaan makhluk itu tidak mengurangi apapun dari kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti halnya, tahu mikhyat itu jarum. Jarum itu kamu teteskan ke air. Tek begini. Terus ada lautan. Ini air samudra lautan, ini sedemikian dahsyat. Terus kamu taruh jarum di tengah-tengah gini nih. Mengurangi air itu apa enggak? Jarum nih, paham nggak maksudnya? Samudra luas, jarum. Terus kamu masukin tuh jarum tuh. Kalau misalnya airnya satu mangkok, saya masukin jarum, kan kadang-kadang bisa ada yang ikut dikit kan? Iya nggak? Kamu tetesin jarum begini nih, kan suka ada air yang ikut dikit kan? Kadang-kadang kan? Itu Allah melukiskan, kalau kita minta, semua manusia minta. Terus semua permintaannya dikabulkan. Itu nggak mengurangi apapun, kecuali seperti halnya jarum dimasukkan ke dalam lautan. Kira-kira mengurangi sesuatu nggak? Jarum, yang kecil itu jarum pentol, masukin ke laut begini. Mengurangi sesuatu nggak Islam?
tidak mengurangi sesuatu. Artinya Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Jadi kalau mau punya perasaan, punya peningkatan keimanan, punya perasaan cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, bagaimana caranya? Harus banyak mengingat nikmat. Bukan banyak mengingat musibah. Bukan banyak mengingat musibah. Yang terakhir apa? Orang yang mengenal Gusti Allah itu adalah al-unsu billah, merasanya nyaman dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala.